Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fuad Hasan Prasojo, NIM 202005038 dari kelas A program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul aktivitas ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus putih. Dan tak lupa, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaini SPD MPD yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan proposal saya. Pertama, bab 1 pendahuluan. Luka didefinisikan dengan adanya kerusakan kontinuitas atau kesatuan jaringan tubuh yang disertai dengan hilangnya substansi jaringan. Luka sayat biasanya ditimbulkan oleh irisan benda yang bertepi tajam seperti pisau dan silet. Luka sayat biasanya memanjang dan berbentuk lurus. Penanganan luka biasanya dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara medis dan kedua secara empiris. Hasil penapisan fitokimia ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa yang dilakukan menyatakan bahwa ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa mengandung senyawa metabolit sekunder flavonoid, karbohidrates, gums, dan mucigales dan tanin. Senyawa tanin dapat berperan sebagai astrigen pada luka, sedangkan saponin bekerja meningkatkan kecepatan epitelisasi. Senyawa flavonoid juga berperan dalam penyembuhan luka dengan menghentikan pendarahan, yaitu melalui mekanisme vasokonstriksi pada pembuluh darah. Penangkal radikal bebas menghambat hidrolisis dan oksidasi enzim, serta antiinflamasi. Berdasarkan uraian di atas, hal itulah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai uji aktivitas ekstrak kulit batang kayu Jawa. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat luka sayat pada hewan uji tikus putih. Kedua, senyawa apa saja yang terkandung dalam ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa. Ketiga, bagaimana pembuatan ekstrak kulit batang kayu Jawa untuk penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui cara pembuatan luka sayat pada tikus putih. Yang kedua, mengetahui senyawa yang terkandung pada kulit batang kayu Jawa. Ketiga, mengetahui pembuatan ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi institusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah informasi tentang aktivitas ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus putih. Yang kedua, bagi peneliti, menambah ilmu, pengetahuan, dan landasan ilmiah tentang aktivitas ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus putih dan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. Yang ketiga, bagi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang aktivitas ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus putih. Selanjutnya ada keaslian penelitian. Yang pertama, yaitu judulnya aktivitas ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus putih. Untuk hasilnya, hasil statistik menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa memiliki aktivitas dalam penyembuhan sayat, di mana dosis efektif adalah dosis 50 mg per kilogram berat badan dengan waktu penyembuhan luka 12 hari. Yang kedua, uji efektivitas penyembuhan luka sayat ekstrak ripang jeringau merah pada tikus putih galur wistat. Untuk hasilnya, analisis statistik menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan, yaitu kurang dari 0,5 antara kelompok negatif dengan kelompok positif F5, F10, dan F15. Berdasarkan hasil perhitungan total AUC, kelompok F15 dalam salep memberikan hasil penyembuhan luka secara keseluruhan paling besar, yaitu sebesar 366,45% dibanding kelompok F10 yaitu sebesar 318,17% dan kelompok F5 yaitu sebesar 301,37%. Juga kelompok positif yaitu 291,79%. Yang ketiga, uji penyembuhan luka sayat
ekstrak etanol buat kecombrang terhadap tikus putih. Untuk hasilnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol kecombrang dapat menyembuhkan luka sayat terhadap tikus putih dan dengan konsentrasi 12% sama efektifnya dengan kontrol positif terhadap penyembuhan luka sayat yakni pada hari ke-10. Selanjutnya kita menuju ke bab 2 yaitu landasan teori. Tanaman pohon kayu Jawa. Pertama, ada klarifikasi tanaman. Menurut Prawirodiharjo 2014, secara taksonomi, tanaman kayu Jawa digolongkan sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Manoliophyta, kelas Magnoliae, ordo Sapindales, famili Anacordiaceae, genus Linnea, spesies Linnea coromandelia. Yang kedua yaitu morfologi tanaman. Kayu Jawa adalah tumbuhan dari keluarga Anacardiaceae, merupakan salah satu tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia, khususnya di Sulawesi. Masyarakat Makassar mengenal tanaman ini dengan nama kayu temat, dan di daerah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan disebut kayu Cina atau tabak kayu Cina, sama dengan korslet kayu Jawa. Tanaman ini sering digunakan masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengobati beberapa jenis penyakit, misalnya untuk pengobatan luka bakar. Yang ketiga, kandungan tanaman. Ekstrak etanol, kulit batang kayu Jawa sebagai zat aktif, memiliki kandungan kimia seperti flavonoid dan saponin yang dapat menyembuhkan luka. Flavonoid memberikan efek antibakteri, sedangkan saponin dapat membentuk kolagen pada proses penyembuhan luka. Yang keempat, mekanisme kerja tanaman. Mekanisme kerja dari flavonoid dalam menurunkan bengkak atau bersifat antiinflamasi, yaitu melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah, mengandung antiinflamasi, juga berfungsi sebagai antioksidan dan membantu mengurangi rasa sakit jika terjadi pendarahan atau pembengkakan. Selanjutnya ada ekstrak. Sebanyak 1 kg kulit batang kayu Jawa kering dimasukkan ke wadah maserasi dan ditambahkan etanol 96% sebagai kulit batang kayu Jawa terendam. Diaduk dan dibiarkan selama 3x24 jam, lalu disaring untuk mendapatkan filtrat. Lalu filtrat yang terdapat dipekatkan dengan rotary evaporator sampai terdapat ekstrak kental dan ditimbang untuk menghitung rendamannya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah wadah maserasi, rotary vacuum evaporator, neraca analitik, hot plate, termometer, digital stirrer, oven, mikroskop cahaya, SEM, spektrofotometer, Fourier transform infrared, spektrofotometer, UV vis, pH meter, deksikator, dan peralatan gelas lainnya yang umumnya digunakan dalam laboratorium. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit buah kakao, asam sitrat, etanol PA, DPPH, asam asetat, NaOH, HCl, KBr, gelatin, gom Arab, minyak jagung, glutaraldehid, aquades, KCl, natrium asetat. Selanjutnya ada kerangka teori. Jadi penjelasan dari kerangka teori tersebut adalah kulit batang kayu Jawa mengandung beberapa zat, yaitu metabolit sekunder flavonoid, karbohidrat, flavonoid, metabolit sekunder flavonoid. Metabolit sekunder flavonoid itu dapat menyembuhkan luka. Untuk karbohidrat sebagai sumber energi, mencegah penyakit, menunjang fungsi otak, dan lain sebagainya. Untuk flavonoid, menghentikan pendarahan, yaitu melalui mekanisme vasokonstriksi pada pembuluh darah, penangkal radikal bebas, penghambat hidrolis. Selanjutnya, metabolit sekunder flavonoid dapat mengikat dan
Selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, kerangka konsep. Untuk variabel bebas, ekstrak etanol kulit pohon kayu Jawa. Untuk variabel terikat, luka sayat pada tikus putih. Hipotesis. Yang pertama, ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa memiliki aktivitas dalam penyembuhan luka sayat pada tikus putih. Yang kedua, ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa mengandung senyawa metabolit sekunder flavonoid, karbohidrat, gums dan mucigales dan tanin. Senyawa tanin dapat berperan sebagai stringent pada luka, sedangkan saponin bekerja meningkatkan kecepatan epitalisasi. Senyawa flavonoid juga berperan dalam penyembuhan luka dengan menghentikan pendarahan, yaitu melalui mekanisme vasokonstriksi pada pembuluh darah, penangkal radikal bebas, penghambat hidrolisis dan oksidasi enzim serta antiinflamasi. Selanjutnya, jenis dan rancangan penelitian. Untuk jenis penelitian, metode dari penelitian ini adalah eksperimental karena peneliti melakukan kegiatan di mana dibuat dan diatur oleh peneliti sendiri dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa pada luka sayat tikus putih. Untuk rancangan penelitian, adapun rancangan penelitian yang digunakan oleh Post-Test Only Control Group Design. Populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus putih yang diteliti di Laboratorium Farmakologi Institut Teknologi Sendakia Utama. Untuk sampel penelitian, sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa pada luka sayat tikus putih. Selanjutnya, analisa data. Data hasil pengujian berdasarkan pengamatan terhadap perubahan panjang luka sayat yang diamati, kemudian diuji normalitasnya dengan uji Shapiro-Wilk. Data dikatakan terdistribusi normal dan homogen jika P lebih dari 0,5, kemudian dilanjutkan dengan uji homogenitas atau uji Leven. Nilai P kurang lebih dari 0,5 berarti data yang didapatkan homogen. Kemudian dianalisis secara statistik ANOVA dengan uji one way ANOVA dengan tingkatan kepercayaan 95%. Dilanjutkan dengan uji post hoc Danson untuk mengetahui kelompok perlakuan yang berbeda signifikan dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya ada bab 5 yaitu penutup. Penutup yang pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa sebagai zat aktif memiliki kandungan kimia seperti flavonoid dan saponin yang dapat menyembuhkan luka. Flavonoid memberikan efek antibakteri, sedangkan saponin dapat membentuk kolagen pada proses penyembuhan luka. Kedua, ekstrak etanol kulit batang kayu Jawa memiliki aktivitas dalam penyembuhan luka sayat, di mana dosis efektif adalah dosis 50 mg per kilogram berat badan. 2. Yaitu syarat. Pertama, ada penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan metode ekstraksi yang berbeda. 2. Dapat juga melakukan pengujian aktivitas antioksidan menggunakan metode yang lain. Sekian presentasi proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.